Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Tugas Penatua Sumarno, Penatua Ruth, Penatua Erin, Penatua Dani, Penatua Rati, Penatua Yohana, Penatua Rodina, dan Penatua Richard. Penerima tamu Bapak Novarianto dan Ibu Sarah, pemandu pujian Saudara Agra dan Ibu Widiarti, pengiring pujian Penatua Cecilia and Friends, pengisi pujian Haynes and Friends, multimedia dan sound system, Saudara Michelle, Saudari Feli, dan Bapak Richard Mulyawan. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita berkumpul sebagai satu komunitas, keluarga besar GKI Cipinang Elok. Mari kita masuki ibadah perjamuan kudus sedunia, sekaligus pembukaan bulan keluarga dengan bangkit berdiri, dan nyanyikan lagu dari Kidung Kesan 32, Kau yang Layak. Umat Tuhan, ibadah kita pada Minggu Hari Perjamuan Kudus Sedunia sekaligus pembukaan bulan keluarga untuk GKI Cipinang Elok ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Oktober nih Bapak Ibu, ya. Oktober tahun 2025. Rasanya gimana? Cepat atau terasa lambat tahun 2025 ini? Cepat sekali. Oktober, November, Desember, Natal, tutup tahun. 3 bulan lagi.
Bapak Ibu, inilah hari perjamuan kudus sedunia. Jadi di seluruh gereja dilaksanakan. Dan secara khusus buat pemuda remaja, Sinode Wilayah Jawa Barat juga melakukan kebaktian serempak ya. Nah, di seluruh Jakarta, Bandung, Cirebon semuanya serempak bersama-sama ya. Jadi hari ini memang dilakukan perjamuan kudus baik di kebaktian raya pemuda remaja maupun juga di kebaktian umum. Dan tanpa terasa kita diajak mengingat siapa kita ketika Tuhan terus-menerus berkorban buat kita. Inilah perjamuan kudus keempat di tahun 2025 ini. Kita diajak juga mengingat kita menjadi satu keluarga Allah, satu komunitas GKI Cipinang Elok secara khusus. Itu sebabnya kita juga diajak untuk bisa belajar tentang kasih. Kita juga diajak untuk sama-sama boleh peduli satu dengan yang lain. Demikianlah nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-11b. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita sama-sama melihat kita satu keluarga. Apakah kita sudah hidup indah? Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Siapakah kita yang bisa selalu hidup indah di hadapan Tuhan? Siapakah kita yang bisa selalu hidup indah di hadapan orang-orang di dalam rumah kita? Pasti banyak hal yang tidak selalu indah, tidak selalu baik-baik saja. Ada kadang-kadang kita merasa komunikasi kita nggak nyambung. Ada kadang-kadang kita merasa kita kurang dihargai. Atau mungkin justru kita menyakiti anggota keluarga kita. Justru kita menyakiti hati Tuhan. Justru kita membuat luka buat hati Tuhan.
perkataan kita, pikiran kita, celetukan kita, perbuatan kita, sikap kita. Ketika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Mari kita awali dengan pengakuan dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ketika kami percaya Engkau membuat hidup kami menjadi baik dan indah. Tapi perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami justru mendukakan Tuhan. Seringkali sama sekali jauh dari indah. Ketika kami menyakiti sesama kami, khususnya orang-orang yang terdekat dengan kami, pasangan kami, orang tua kami, anak kami, adik, kakak kami. Orang-orang yang ada bersama-sama kami di dalam keluarga. Orang-orang yang ada bersama-sama kami di dalam keluarga besar GKI Cipinang Elok. Baik itu sesama pelayan, baik itu sesama orang-orang yang ada di dalam komisi, di dalam kepengurusan, di dalam majelis jemaat. Rekan kami, baik itu penatua maupun juga saudara seiman kami, aktivis kami. Tuhan, Engkau melihat segala sesuatu. Mulut kami gampang untuk bicara seenaknya. Kami tidak ubahnya dengan netizen yang kadang-kadang komentar sana sini. Lalu kami tidak memikirkan orang yang mendengar komentar itu. Tidak memikirkan hati orang lain, perasaan orang lain, pikiran orang lain. Tuhan, inilah kami. Kami sadar dan mengakui betapa kami gagal menjadi anak-anak Bapa yang berkenan kepada Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami gagal menjadi satu persaudaraan tubuh Kristus. Ketika kami menyakiti anggota keluarga kami sendiri. Ketika kami melihat tangan menjadi lebih penting daripada kaki. Ketika kami melihat mulut menjadi lebih penting daripada berbagai anggota tubuh Kristus lainnya. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Ampuni keegoisan kami. Kami mempermalukan tubuh Tuhan di dunia sekitar kami. Kami mempermalukan Kristus ketika kami menyebut kami orang-orang terpilih. Ketika kami menyebut kami menjadi pengikut Yesus. Sementara Yesus begitu rendah hati dan lemah lembut, bicara kami kadang kasar. Bapak, inilah kami anak-anak-Mu. Kami terus gagal dalam kehidupan kami. Ampuni kami di dalam dunia pekerjaan kami. Kadang-kadang cari gampang, tidak mau repot. Kami lebih suka mengikuti arus. Kami lupa kami punya identitas lain. Warga kerajaan Allah. Bukan cuma sekedar warga negara di dunia dan di Indonesia. Tuhan, ampuni kami di tengah kesulitan hidup. Kadang-kadang kami juga berjuang dengan cara yang curang. Kami mencari keuntungan materi dengan berbagai cara. Kami menyakiti Tuhan ketika kami selalu cemas dan mengeluh dalam hidup kami. Tuhan, kami gagal menjadi orang-orang yang menyebut diri kami beriman. Padahal Engkau memelihara hidup kami setiap hari dan kami sudah mengalami itu puluhan tahun. Kami mempermalukan Kristus di tengah anak-anak kami.
di tengah-tengah cucu kami, keponakan kami. Mereka yang melihat kehidupan kami sebagai orang tua atau orang dewasa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami harus terus belajar untuk menjadi satu keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Kami harus terus belajar dengan rendah hati, mau belajar minta maaf, mau belajar untuk mengampuni orang lain dan menerima orang lain, sama seperti Engkau menerima kami. Kami hanya debu di hadapan Tuhan. Kami tidak berarti dibandingkan dengan kasih Tuhan, pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Inilah pengakuan kami. Di dalam Kristus, kami memohon, ampunilah kami. Amin. Hanya debulah aku. Kita nyanyikan lagu penyesalan kita. Ketika kita percaya Allah yang Maha Rahim, maka di dalam ketidaksempurnaan kita, Kristus menganugerahkan kita pengampunan dan damai sejahtera. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita menyambut dengan bersama-sama menyanyikan perintah baru. Kita mau sungguh-sungguh melakukan hidup dalam damai sejahtera, sama seperti Kristus yang sudah berkorban untuk kita dan mendamaikan kita. Kita mau mentaati perintahnya.
agar kamu mengasihi satu sama yang lainnya seperti aku sudah mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku berikan padamu, agar kamu mengasihi satu sama yang lainnya seperti aku sudah mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tidak mudah untuk melakukan perintah, karena seringkali kami tidak mau diperintah. Tapi Tuhan, ketika Engkau menyampaikan perintah untuk saling mengasihi, Engkau sendiri memberi bukti, Engkau sendiri memberi teladan, ketika Engkau mau mati untuk kami. Bukan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang patut dikasihi. Tuhan, kami malu di hadapan-Mu. Ketika kami mau berkaca tentang diri kami sungguh tidak layak. Dan hari ini kami mau masuk dalam rangkaian bulan keluarga. Kami mau belajar apa artinya setia, apa artinya hangat, apa artinya melayani dengan berbagai talenta. Tapi Tuhan, mampukan kami lebih dulu hidup dalam satu keluarga yang punya kesehatian. Hari ini kami mau belajar bersama. Kami mau ditegur oleh firman Tuhan. Kami mau berkaca dari firman Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Supaya kami semua boleh dididik. Supaya kami boleh terus belajar. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran tuntunan firman Tuhan. Kuasai hati kami, Roh Kudus menguasai dan menolong kami, memusatkan konsentrasi kami, menolong kami dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita menurut surat Kolose pasal 3 mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Surat Paulus menurut Kolose pasal 3 mulai ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian.
Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya ingin mengajak kita memulai dengan apa yang kami terima. Beberapa teman-teman kelompok baca Alkitab, rekan-rekan penatua ya, yang kemarin kami baru terima ketika kita mau belajar melihat Alkitab. Bapak Ibu, kalau kita melihat Alkitab ya, dalam metode Longmen dari Pendeta Hendra kemarin siang, kita diajak untuk melihat ke atas. Coba Bapak Ibu kita lihat ke atas. Ada apa? Ada lampu, baiklah. Tapi maksudnya melihat ke atas apa? Melihat kepada Tuhan. Kan bacanya Alkitab ya. Lalu melihat ke bawah, kemananya? Ke teksnya, ke Alkitabnya ya. Baik banget kalau kita menggunakan buku ya. Lalu kalau kita lihat ke sini, ke bawah, jangan lupa kita melihat bagian Alkitab ini juga punya masa lalu. Lihat ke belakang, ya, tapi juga lihat ke depan buat hidup kita. Lalu bukan cuman itu Bapak Ibu, ya. Kalau kita diajak lihat ke belakang tuh lihat teksnya, sebelumnya, bagiannya, lihat manfaatnya buat hidup kita. Lalu kita coba lihat sekitar kita, tapi pegang tangan buat diri kita. Saya belajar apa hari ini? Jangan kita bilang, oh itu menunjuk tuh. Itu tuh memang tuh dia tuh mesti dengerin khotbahnya tuh. Mesti baca tuh ayatnya tuh. Padahal kita bilang Alkitab ini untuk kita. Kita coba yuk Bapak Ibu. Lihat ke atas, lihat ke bawah. Lalu jangan lupa lihat ke belakang. Lihat ke depan. Ya, lihat ke sekitar kita tapi tunjuklah buat diri kita. Hari ini saya mau mengajak kita tetap membuka Alkitab kita, Kolose 3. Bapak Ibu, bagus sekali ketika hari ini kita belajar sebenarnya 2 perikop. Ya, kalau kita lihat 2 perikop ini, mulai Kolose 3 ayatnya yang kelima itu judul perikop dari Lembaga Alkitab apa Bapak Ibu Alkitab kita? Manusia baru. Siapa di antara kita yang manusia baru?
Coba kita mau minta ya teman-teman yang kemarin baru dibaptis, Sidi, baptis dewasa, berapa orang? Boleh angkat tangan. Halo, mana teman-teman remaja, pemuda? Ada di manakah? Oh, mereka ikut kebaktian raya pemuda remaja mungkin ya, sebagian besar ya, ada beberapa yang lain. Oke, mungkin kita bilang manusia baru tuh yang baru kemarin baptis, Sidi. Bapak Ibu, manusia baru itu mau bicara tentang manusia yang terus diperbaharui. Kita seperti orang ngaca. Tapi kalau kita bilang kita tidak mau ngerapihin hidup kita, ya, ketika kita bercermin, kita makin tersedot dan makin terbawa dengan dunia ini. Maka sebab itu kalau kita lihat di sini katanya matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Nah, itu diceritain tuh macam-macam yang duniawinya. Ya. Lalu mulai tadi ayat yang tadi kita baca, ayatnya yang ke-12. Karena itu kita sebagai orang pilihan Allah, manusia baru diapain? 1, dikuduskan. Coba kita cari kata-kata kuncinya. Dikuduskan. Lalu apa? Dikasihinya. Nah, kita orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Kalau begitu status kita, maka kita bukan lagi yang lama. Kita katanya dikatakan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Coba Bapak Ibu sampai di sini aja. Siapa di antara kita yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran? Ini ada berapa Kak? 1, 2, 3, 4, 5 ya, minimal 5. Siapa yang sungguh-sungguh sudah berhasil belas kasih? Sudah berhasil selalu murah hati, buah roh itu juga murah hati. Rendah hati, lemah lembut, dan buah roh juga sabar. Berapa orang di antara kita? Siapa Bapak Ibu? Boleh angkat tangan yang sudah berhasil? Yang di atas ada? Kalau kita mau bilang sama diri kita rasanya kita belum lagi hidup sebagai manusia baru yang mengenakan ini. Padahal kita umat yang dipilih Allah, kita umat yang dikuduskan Allah. Bapak Ibu, kita malu. Kita malu di hadapan Tuhan. Kita malu karena kita sadar. Itu sebabnya Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat. Nasihatnya praktis banget. Kemarin ketika persiapan ibadah, ayatnya yang ke-13 justru mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang terhadap yang lain. Apabila apa? Kalau di Alkitab Bapak Ibu, coba tetap kita perhatikan. Apabila yang seorang apa? Menaruh dendam. Kalau di TB2 bilangnya, apabila yang seorang mempunyai keluhan. Bapak Ibu siapa yang suka komplain? Pernah gak kita gak pernah mengeluh, gak pernah komplain? Bukan cuma dendam. Kalau kita mengeluh seorang terhadap yang lain, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Perbuatlah demikian. Ada orang mungkin yang kadang-kadang minta maaf. Begitu hebat menjadi customer service yang baik. Mungkin seorang istri yang selalu dikomplain sama suaminya, mulai dari kurang garam, mulai dari ini kenapa baju saya kerahnya nggak rapi, atau mulai dari apapun hal-hal sekecil apapun. Itu ya kalau namanya mobil itu jangan disentuh-sentuh, itu adalah wilayah kekuasaan saya yang nggak boleh diapa-apain. Apapun yang dilakukan istrinya pasti akan bisa jadi salah. Kalau kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu, katanya di sini yang mau dikatakan, ampunilah apabila yang seorang punya keluhan terhadap yang lain. Nggak usah sampai dendam, nggak usah sampai begitu susah. Pahami kalau dia komplain, pahami kalau kita dikomplain.
Menurut saya tidak selalu mudah menjadi orang yang dikomplain, menjadi orang yang menerima komplain dari orang lain. Keluhan dari orang lain. Kadang-kadang kita capek, udah berusaha yang terbaik, masih aja salah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat bagian ini memang menjadi hal yang menarik. Karena kemudian sebenarnya dikasihkan nasihat, lalu perikop berikutnya adalah bicara tentang hubungan anggota keluarga. Bapak Ibu, kalau belum menjadi manusia baru, berarti hubungan kita di antara anggota keluarga juga kadang-kadang ada yang mesti dikoreksi. Ini juga yang mau dikatakan di ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat 18, 19, 20. Bagaimana istri, bagaimana suami, bagaimana anak-anak. Kadang-kadang curangnya itu adalah ketika orang cuma membaca ayatnya yang ke-18. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Padahal dia lupa, ada ayat 20-nya. Suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, relasi dalam keluarga seperti apa? Saya mau mengajak justru kita melihat hal-hal yang sederhana, ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat katanya nih, ya, keluarga dalam tradisional Indonesia itu budaya Indonesia yang khas, katanya adalah keluarga cemara. Siapa yang nggak setuju? Boleh loh Bapak Ibu nggak setuju. Bapak Ibu ada yang kenal keluarga cemara? Nggak ada. Tapi jujur, ini yang coba dilihat sebagai filsafah atau falsafah hidup keluarga Indonesia. Cemara yang kuat batangnya tumbuh tetap sekalipun kadang-kadang musimnya berganti. Sekalipun dia bisa saja mungkin menghadapi panas terik, sekalipun dia juga mungkin mengalami hal-hal yang tidak selalu nyaman. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara, di rumah kita nggak selalu nyaman. Ngomong jujur, saya 2 hari kemarin juga baru sedikit punya masalah-masalah ya. Kalau ditanya, halnya mungkin sepele. Yang namanya remote ini Bapak Ibu, ini ya remote clickers dan sama aja ya. Soal remote TV yang tidak selalu bisa berfungsi dengan baik. Kalau saya utak-atik, itu saya dimarahin. Jadi saya akan diemin aja. Ya, ada orang yang akan lebih ahli yang akan bisa menyelesaikan dengan baik. Teman-teman katekisasi pasti tahu, saya buat TV yang di konsis aja saya selalu bilang, tar dulu ya, harus ada yang lebih ahli rasanya. Enggak selalu, saya bukan orang yang sangat sensitif dan peka untuk menggunakan remote ini dengan baik. Tapi Bapak Ibu, Saudara-saudara, itulah kenyataan. Kita bukan orang yang paling tahu dan kita bukan orang yang paling serba bisa buat segala sesuatu. Kita membutuhkan orang lain. Ya. Nah, karakter-karakter kita juga mungkin justru membutuhkan orang lain. Ada anak paling kecil namanya Rara. Dan dia justru menjadi penyeimbang di tengah keluarga cemara. Kalau si bapak punya idealisme, tapi Rara yang kelihatannya polos-polos ini justru kagak. Dia justru bisa memperlihatkan dia peduli dan dia peka. Sementara bapaknya itu sekalipun begitu baik mengayomi, sering banget yang namanya ingkar janji. Bapak Ibu, apakah di antara kita juga mungkin punya karakter serupa, kebiasaan serupa? Ada hal-hal yang kita bilang justru disinilah kita diajak melihat kekurangan kita, keterbatasan kita. Kita tetap diterima oleh keluarga. Bapak Ibu, kalau kita balik dan kita melihat 2 perikop yang ada di hadapan kita. Manusia baru, lalu hubungan antar keluarga. Ketika Bapak Ibu dan saya belum jadi manusia baru. Tadi kita ngaku nggak ada yang bisa. Apakah kita tidak diterima oleh Tuhan? Apakah kita dibuang oleh Tuhan? Apakah kita dikatakan kamu bukan tubuhku, kamu bukan tubuh Kristus? Apakah kita diperlakukan seperti itu oleh Tuhan?
manusia baru. Ternyata kita bilang kita memang butuh penerimaan. Sekalipun kita masih belum berubah. Jadi saya mau mengajak kita mulai dengan 2P Bapak Ibu. Yang pertama kalau kita bicara tentang manusia baru maka P pertama adalah perubahan. P pertama apa Bapak Ibu? Perubahan. Tapi ketika kita masih terus berada dalam perubahan di antara masa itu, maka kita ketemu P yang kedua yaitu penerimaan. P yang kedua sama-sama penerimaan. Ketika kita belum sempurna menjadi manusia baru, kita tetap diterima. Kalau ada 2P ini, P1 perubahan, P2 penerimaan, ya. Nah, Bapak Ibu, pasti ada antaranya nih. Di antaranya ini apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan menolak kita dengan mengatakan kamu belum menjadi saksi Kristus. Kamu belum mencerminkan bagaimana Kristus. Kamu menyebut diri orang Kristen. Banyak hal yang mungkin kita harus bilang kita ada di dalam transisi. Maka disinilah ABC. ABC itu apa? Acceptance before change. ABC apa Bapak Ibu? Acceptance before change. Menerima, penerimaan sebelum berubah. Kita mungkin ada di dalam masa ini, ABC. Kita mau terus mengajak diri kita makin hari makin menjadi lebih baik. Tapi kita juga sadar di sanalah kita masih belum bisa sepenuhnya berubah. Dan kita butuh penerimaan. Dan Kristus menerima kita. Keluarga kita juga menerima kita. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadi cermin yang mengoreksi kita. Saya ingat banyak hal yang justru bisa terjadi ketika suami istri itu saling mendiskusikan. Ada yang bisa mengoreksi, ada yang bisa saling juga memberikan pendapat, memberikan kesempatan untuk berubah. Karena kalau dikoreksi sama orang lain, mau orang yang mungkin gak kenal malah susah. Tapi justru ketika kita bisa begitu dekat, relasi sebagai suami istri, di sanalah kita belajar untuk makin hari makin menjadi lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kami teman-teman kemarin ada konven pendeta, kepada kami masing-masing di awal pertama sekali kita masuk dalam ruangan, kami cuma diberikan lilin malam dua gelondor gitu ya, macam-macam warna. Buat kamu mau bikin apa? Kamu mau menyebut diri kamu seperti apa? Dan kamu mau berubah seperti apa? Kita tidak bisa mengubah orang lain. Cuma Kristus dan Roh Kudus yang bisa mengubah diri kita. Karena itu tentukan, apakah kamu menjadi batu yang keras? Apakah kamu justru mau dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa? Tentukan. Bapak Ibu, setiap kali kita diundang di meja perjamuan kudus, maka kita diajak melihat. Kamu mau jadi manusia baru? Atau kamu mau tetap menjadi orang-orang yang di awal di ayatnya yang ketiga, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kamu mau jadi manusia baru atau kamu mau sama dengan dunia ini? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, GKI itu punya bulan keluarga. Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa ada bulan keluarga? Keluarga Cemara, saya juga kemarin baru tahu ya, bahwa sebenarnya ini adalah novel dari Arswendo Atmowinoto yang coba divisualisasikan lewat film. Tapi Bapak Ibu kalau ditanya, kenapa GKI ada bulan keluarga? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa? Kemarin teman-teman yang Panda, saya sudah mengatakannya, karena keluarga itulah gereja kecil, saudara. Keluarga itu adalah persekutuan terkecil, saudara.
Kita tidak bisa bilang tentang gereja ketika kita tidak mengalami hidup sebagai gereja di rumah. Berapa di antara kita yang mungkin bisa doa bareng di rumah? Berapa di antara kita yang justru lebih banyak ngecengin, protes, komplain, tidak mendukung? Sampai kemarin saya masih ngobrol sama teman-teman remaja. Dan mereka cuma bilang gini, saya gak deket sama orang tua. Dari dulu lo gak deket sama orang tua. Karena tidak merasa rumah. Orang tua bukan rumah. Orang tua bukan tempat buat bagi cerita. Orang tua justru nuntutnya minta dihormatin. Orang tua justru nuntutnya minta kita nurut. Baru disebut anak baik. Gak bisa. Coba kalau Bapak Ibu melihat Kristus. Kapan kita bisa menjadi anak baik di hadapan Kristus? Karena lebih banyak kita justru menolak untuk diubahkan menjadi manusia baru. Kita punya begitu banyak alasan dengan mengatakan ini dari dulu udah begini, udah gak bisa diubah. Bapak Ibu saudara-saudara, justru kita berhadapan dengan Kristus yang mengubahkan kita. Dan hari ini kita diajak untuk melihat Cipinang Elok punya satu tema, bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang saling setia. Dan saya mau penekanan pada sehati, hangat dan juga bertalenta. Bulan keluarga akan memperlihatkan banyak sekali nanti perlombaan-perlombaan. Bagaimana go talent-nya Bapak Ibu, anak-anak atau siapapun ya, cucu-cucu kita. Tapi Bapak Ibu bukan soal bagaimana show-nya di depan. Bagaimana kita justru menjadi satu dalam satu keluarga besar. Dan itu harus mulai dari rumah yang bisa saling mendukung. Saling setia, saling support. Dan merasakan suasana hangat. Sedih rasanya kalau anak-anak remaja gak suka pulang ke rumah. Karena di rumah itu bukan rumah. Rumah itu tidak menjadi home. House yang bangunannya rumah, tapi tidak punya suasana rumah. Bapak Ibu saudara-saudara, ini PR untuk kita. Kadang-kadang kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, sekolahin anak di sekolah yang bagus, pendidikan yang mahal, tapi bukan itu yang mereka butuhkan. Alkitab menyebut lebih dari 10 kali kata sehati. Bahkan lebih dari 10 ayat sebenarnya mau diungkapkan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika bicara sehati? Kadang-kadang orang merasa gini, iya dia mah masih bulan madu, dia mah baru menikah ya. Mungkin masih sehati atau ketika masih pacaran dan bisa bilang, kamu mau makan apa? Oh saya mah ikut aja deh gitu. Bukan itu sehati Bapak Ibu. Sehati di dalam Kristus kalau kita lihat, coba dibayangkan, itu boleh digedein gambar atasnya Bapak Ibu, teman-teman MM. Justru ketika kita melihat yang dipikirkan itu adalah Kristus. Dua orang itu punya pemikiran beda-beda. Tapi ketika mereka melihat Kristus yang berkorban, di situ mereka mau saling paham. Hati itu adalah tempat di mana bisa saling paham dan menyimpan pengertian. Itu yang digunakan dalam pemahaman Alkitab. Kalau dikatakan bicara tentang sehati, sepikir. Tiap orang beda kepala, beda-beda pemikirannya. Tapi ketika bicara sehati, mau menggunakan tempat yaitu bagaimana pengorbanan Kristus. Kasih Kristus memberi kita bisa saling paham. Sekalipun kita berbeda. Dan untuk hal ini Bapak Ibu, saya mau mengatakan kita harus idealis. Gak perlu idealis. Orang boleh ngomong apapun. Ya. Orang boleh merasa apapun. Gak perlu kita harus dinilai 10. Gak perlu kita dinilai sempurna. Gak perlu kita dinilai semua jempolnya bagus. Karena orang bisa melihat ini kan tolak ukurnya tiap orang beda-beda. Ketika kita ketemu orang yang satu, dia tidak merasa happy, ya sudah, gak apa-apa, boleh kok.
Ketika ketemu orang yang lain merasa udah cukup, ya udah gak apa-apa. Dan di sini kita menemukan memang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Dan kita juga gak perlu nilai-nilai. Apa iya segala sesuatu perlu dinilai? Kadang-kadang disinilah persoalan, kita udah ada di masyarakat yang semuanya butuh jempol, butuh komen like, butuh review. Coba Bapak Ibu kita lihat ke rumah kita masing-masing. Ketika orang tua dan anak tidak selalu sepaham, apakah kita mau mengatakan dia bukan anak saya? Apakah kita mengatakan bahwa dia bukan keluarga kita? Ketika kita tidak selalu bisa sepaham. Tiap orang boleh bisa beda-beda. Itu sebabnya saya cuma mengatakan di dalam Kristus kita diajak melihat, izinkan diri kita punya pikiran, punya perasaan apapun. Enggak srek nih, misalnya gitu ya, enggak srek nih sama Ibu Laurina. Habis dia begitu sih. Enggak srek nih sama penatua Richard, enggak apa-apa. Kita enggak perlu harus selalu cocok dan srek. Pikiran kita boleh beda, perasaan kita boleh beda. Enggak enak nih sama tim musik yang ini misalnya, enggak apa-apa juga. Tapi persoalannya adalah ketika kita sadar, berubahlah. Tiap orang itu bisa ngalamin berubahlah. Balik ke cerita saya di awal, kemarin itu saya udah was-was ketika remote di rumah itu enggak selalu bisa connect dengan pesawat TV yang ada. Yang saya sudah harus jaga-jaga adalah ini ada yang mau meledak nih, ini ada yang mau marah nih. Ini ada yang ibaratnya kalau orang marah tuh nyambit-nyambitin gitu dengan kata-katanya. Dan terus terang pasti orang tidak mau. Tapi yang saya pikirkan enggak kejadian. Dengan sangat sederhana ibu saya cuma bilang malu ya kalau minta tolong. Tapi saya bilang enggak apa-apa. Kita perlu minta tolong. Dan akhirnya Pak Peter ditelepon dan bisa datang. Dan cuma memindahkan satu hal dan remote dan TV itu bisa connect kembali. Kita perlu kerendahan hati untuk bilang, gak apa-apa kita minta tolong. Gak apa-apa untuk kita bisa bilang, kita bisa saling membantu, saling menolong. Dan kita berubah juga, saya yang harus berubah dari pemikiran, ini ada yang mau marah nih, ini ada yang mau marah nih. Saya udah harus siap-siap, saya akan ancang-ancang dan saya gak suka. Tiba-tiba sekonyong-konyong gak ada juntrungannya, kita menjadi tempat displacement, kemarahan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak memahami bahwa memang masalah itu bisa terjadi karena tiap orang bisa punya panca indera yang berbeda. Melihat secara berbeda. Tiap orang bisa punya pemikiran berbeda. Tiap orang juga bisa punya perasaan yang berbeda, kesimpulan kenyamanan hati yang berbeda. Itu biasa. Itu biasa. Tapi persoalannya adalah kita nggak perlu bikin masalah kalau kita sadar ada perbedaan. Setiap hari bagi saya menjadi kejutan. Termasuk ketika hari Senin kemarin, rekan kita seorang pelayan yang setia, kalau Bapak Ibu amati nomor anggotanya itu adalah 82. Jadi kalau Bapak Ibu punya nomor anggota yang ada di kartu atau ada di manapun, lihat dua angka pertama, itu adalah tahun Bapak Ibu ada di komunitas GKI Cipinang Elok tercatat sebagai anggota. Bapak Elon Ributu, nomor anggotanya 82. 1 tahun setelah umur Cipinang Elok berdiri. Dia sudah menjadi bagian dari keluarga besar kita. Tapi hari Senin kemarin, setelah pagi-pagi dibawa ke rumah sakit, ditangani IGD. Tapi jauh sebelum itu, bulan Agustus beliau sudah menjalani berbagai pemeriksaan. Dan memang ada kondisi jantung yang kurang baik. Beliau chat beberapa kali, minta untuk didoakan ketika menjalani pemeriksaan.
Dan Tuhan punya jalan yang di luar pemikiran kita. Saya ingat kemarin Pak Frans Ibrahim bilang, kemarin baru ketemu nyanyi. Iya, tanggal 21 bareng-bareng sama Dinda Dorcas nyanyi pelayanan keluar ke GAB. Kira-kira cuma butuh 7 hari atau 8 hari. Kemudian Tuhan memanggilnya pulang. Ketika dia dibawa ke rumah sakit dan sampai pada saatnya Tuhan memanggilnya pulang, itu pun tidak terlalu lama. Jam 6 pagi dan beliau meninggal 11.47. Tapi Bapak Ibu, kesan yang muncul, pelayanan yang dilakukan sejak dari tahun 82 sampai kemarin yang kita lihat mungkin ya, berkali-kali melatih selalu ya. Dalam 10 tahun terakhir ini beliau selalu melatih Dinda Dorcas. Kalau selesai kebaktian ada beliau melatih Dinda Dorcas. Ya. Kalau dulu masih zaman Pak Elon Pemuda, PRT dimanapun beliau hadir bawa gitar dan ngajak nyanyi, mengiringi dengan gitarnya. Bapak Ibu, di tengah segala kondisi gereja kita mau mengatakan kita tidak perlu mencari masalah. Ketika kita tahu Tuhan memanggilnya pulang, kita juga harus melakukan dengan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita bisa melihat Tuhan menolong dan mencukupkan dalam banyak hal. Dan kita bisa melihat manusia itu lebih bisa untuk kita mengatakan ini yang perlu untuk diutamakan. Pelayanan kedukaan untuk almarhum Bapak Elon Ributu ditangani dengan baik oleh Pokja Kedukaan. Bersyukur banget Pokja punya kepekaan, oh butuh sepatu. Dan dicarikan cepat-cepat dengan supir gereja bersama dengan ketua Pokja, cari sepatu. Butuh peti dan butuh baju yang baik. Butuh semuanya. Tuhan memberikan semuanya menjadi baik. Kita bekerja sama dengan GKJ di Wonosari. Ketika kita tidak bisa memakamkannya, tapi teman-teman dari GKJ Wonosari melakukannya. Saya mengikuti bagaimana dilakukan juga dalam bahasa Jawa, dengan kromo inggil yang begitu baik ibadahnya. Sehingga seluruh saudara-saudara di sana juga bisa paham. Dan di sana ada bintang dan ada salib. Kerjasama yang baik di dalam seluruh pelayanan pemakaman. Kita cuma bersyukur kepada Tuhan, bukan kemampuan kita. Ketika majelis jemaat melihat, ini pelayanan yang kita perlu utamakan. Maka baik itu dari kedukaan, pelayanan selama di rumah duka maupun juga dalam perjalanan, peti dan seluruhnya. Tuhan yang menolong untuk kita bisa mendukung dan membiayai penuh semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup kita gak perlu cari masalah. Karena kita tahu tiap orang bisa evaluasinya beda-beda. Panca inderanya juga merasakan yang beda-beda. Kita juga tahu bagaimana tiap orang bisa merasakan gak selalu nyaman. Inilah kita. Kalau kita cuma tangan semua, kita bukan tubuh. Justru ketika kita ada macam-macam, Rasul Paulus mengatakan itulah tubuh dalam perbedaan tiap-tiap anggotanya. Karena itu mari yang perlu kita lakukan bersama-sama. Kita mau melakukannya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Saya dengan menutup dengan kesimpulan ini. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah segenap hati. Yang kedua adalah syukur dari hati. Yang ketiga, sebab untuk Tuhan. Ketika kita mau bicara soal keluarga, kita diajak mulai dari kesehatian. Segenap hati. Terima kasih untuk pelayanan Pokja Kedukaan. Terima kasih buat setiap kerjasama dalam majelis jemaat, dalam kesehatian. Karena kita melakukannya untuk bersyukur dari hati. Ketika kita mau mengatakan semuanya untuk Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita ke depan? Tadi kan baca Alkitabnya bicara bukan cuma ke bawah, ke atas, tapi bagaimana kita ke depan?
Bagaimana kita melihat sekitar kita dan mengatakan kepada diri kita. Saudara, bulan keluarga mengajak kita mengevaluasi diri. Bagaimana kita di rumah? Kesehatian apa yang kita bangun di rumah? Amin. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Persembahan pujian dari Haynes and Friends. Dipersilahkan. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my vision, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, still be my vision, still be my vision, O ruler of all. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan imam rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disembelih, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kami menjadi satu keluarga. Kami mulai dari rumah kami. Mungkin orang tua, anak, suami, istri, siapapun kami bisa berbeda pendapat. Kami bisa beda perasaan, kami bisa beda dalam banyak hal. Tapi kami bersyukur ada penerimaan, ada kesempatan untuk terus berubah. Dan ada kesempatan untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Karena ada hati ketika kami mau melihat Kristus yang mempersatukan kami. Kami belajar ya Tuhan, bagaimana kami belajar rendah hati di dalam rumah, di dalam komunitas dimanapun, di tempat kami bekerja, di tengah warga masyarakat. Kami diajak untuk melihat orang lain lebih utama dibandingkan kepentingan kami. Karena kami belajar itu dari Kristus yang menerima kami. Melihat keselamatan kami jauh lebih penting. Itu sebabnya Yesus berkorban, mati dan di kayu salib. Ia menuntaskan seluruh penebusan sempurna. Hari ini Tuhan, ketika Engkau mau mengundang kami di meja perjamuan kudus, mampukan kami untuk bisa saling menerima. Mampukan kami untuk hidup dalam kesehatian ketika melihat pikiran Kristus, kasih Kristus, ikatan yang satu sebagai tubuh Kristus. Karena itulah Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tapi terlebih dulu kami juga berdoa untuk perdamaian, kerukunan di dalam lingkungan sekitar kami, di dalam komunitas keluarga kami, di dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan jemaat. Dan hari ini kami juga mau berdoa secara khusus buat keluarga almarhum Bapak Elon Ributu. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Di tengah-tengah mereka merasa kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami juga mau terus berdoa ya Tuhan, buat panitia bulan keluarga yang sudah menyiapkan berbagai acara untuk kami menjadi keluarga yang sehat, saling setia, hangat, bahkan kami mau melakukan apapun sebagai ungkapan syukur karena talenta-talenta yang Tuhan berikan. Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dilayani perjamuan kudus ke rumah-rumah. Mereka yang lanjut usia ataupun mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan. Berkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau kenal kami Tuhan. Usaha kami belum dapat pekerjaan, atau kami merindukan anak, pasangan hidup, pergumulan di tengah keluarga, tekanan-tekanan ekonomi, kesulitan kami menghadapi relasi satu dengan yang lain di dalam keluarga. Tuhan, Engkau yang kenal kami. Engkau yang menolong dan memulihkan kami terus. Sehati di dalam Kristus. Percaya apapun yang kami lakukan, kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami menyerahkan seluruh diri kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam diri kita terdapat banyak potensi, karena itu kita diajak berbagi dan saling melayani. Dalam surat 1 Petrus 4 ayat 10, 1 Petrus 4 ayat 10 mengingatkan kita demikian. Lainlah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Dalam tiap-tiap ibadah, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan pada saat ini juga dengan kris. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Kesan 470. Ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang indah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari jemaat bangkit berdiri. Muliakan nama
Tuhan, karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kok belum jalan-jalan nih orang? Khalik semesta, Sumber segala kurnia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami pada pagi hari Tuhan anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Dan kami sungguh memberikan dengan sukacita, dengan sukarela. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang telah memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Dan memberkati mereka sesuai dengan harapan besarnya kasih karunia-Mu. Dan biarlah persembahan yang terima ini Tuhan akan dipergunakan dengan hikmat dan bijaksana untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan oleh Majelis GKI Cipinang Elok. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, tentunya salam buat jemaat di mana Bapak Ibu saudara berada. Ketika boleh sama-sama ikut di dalam perjamuan kudus, dan ini adalah perjamuan kudus sedunia sekaligus perjamuan kudus yang keempat di tahun 2025. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri. Hari ini ketika kita mengawali bulan keluarga, kita diingat untuk hidup menjadi satu keluarga yang sehat. Di tengah sehat, sehat itu artinya apa Bapak Ibu? Setia, lalu hangat dan bertalenta. Kita diajak justru menerima segala perbedaan. Kita diajak menerima sesama kita, sama seperti Kristus menerima kita di perjamuan kudusnya. 2P jangan lupa, perubahan dan penerimaan. ABC, acceptance before change. Menerima siapapun kita, justru di saat kita sedang berproses. Mari, ini adalah lagu yang kita akan nyanyikan tiap minggu. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bersama siapa Bapak Ibu? Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan
keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Umat Tuhan, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati keluarga saudara, supaya keluarga saudara tetap hidup di hadapan Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Marilah dengan tetap berdiri kita kembali menyanyikan lagu Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Umat silakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan gereja, kami akan mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.